Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, puji bersyukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kami dari kelompok yang beranggotakan Rizal saya sendiri dan Revira Arindri akan menyajikan makalah yaitu peranan bahasa pertama dalam pemerolehan bahasa kedua. Yang di sini dosen pengampunya yaitu Bapak Anggi Fitri SPD dengan mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia. Yang saya hormati rekan-rekan semua, mudah-mudahan juga Bapak dosen, mudah-mudahan kita selalu dilimpahkan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin, sehingga kita lancar dalam perkuliahan ini maupun pembayaran dalam perkuliahan kita, dengan tujuan kita nantinya menjadi guru yang profesional atas anak didik kita. Mengenai makalah yang judul makalah yang akan dipaparkan ini, harap Bapak Ibu mahasiswi untuk mengerti dan memahami apa yang kami sampaikan. Itu tentang peranan bahasa pertama dalam pemerolehan bahasa kedua. Penguasaan sebuah bahasa oleh seorang anak dimulai dengan perolehan bahasa pertama yang seringkali disebut bahasa ibu. Pemulihan bahasa merupakan sebuah proses yang singkat, panjang, sejak anak belum mengenal sebuah bahasa sampai fasih berbahasa. Setelah bahasa ibu diperoleh, maka pada usia tertentu anak lain atau bahasa kedua yang ia kenal sebagai khazanah atau pengetahuan yang baru. Jadi menurut para ahli, itu Ali mengatakan bahasa ibu adalah bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak awal hidupnya melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat bahasanya, seperti keluarga dan masyarakat juga lingkungan. Hal ini menunjukkan bahasa pertama merupakan suatu proses awal yang diperoleh anak dalam mengenal bunyi dan lambang yang disebut bahasa. Apabila dalam proses awal menunjukkan pemahaman dan penghasilan yang baik dari keluarga dan lingkungan bahasa yang diperolehnya, proses pemerolehan bahasa selanjutnya akan mendapat kemudahan. Tahapan-tahapan bahasa ini memberikan pengaruh yang besar dalam proses pemerolehan bahasa anak. Pemerolehan bahasa adalah proses pemahaman dan penghasilan ataupun produk bahasa pada diri anak melalui beberapa tahap, mulai dari meraba sampai fasih berbicara. Bahasa kedua akan dikuasai secara fasih apabila bahasa pertama yang diperoleh sebelumnya sangat erat hubungannya. Ini khusus dengan bahasa lisan dengan bahasa kedua tersebut. Hal ini memerlukan proses dan kesempatan yang banyak. Kefasihan seorang anak untuk menggunakan dua bahasa sangat tergantung adanya kesempatan untuk menggunakan kedua bahasa itu. Jika kesempatan banyak, maka kefasihan berbahasanya makin baik. Pemerolehan bahasa pertama sudah barang tentu mempunyai dampak terhadap anak untuk mendapatkan bahasa kedua, yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa saja dampak yang kemungkinan muncul akan dipaparkan dalam tulisan ini. Dalam pertama, dampak terhadap anak yaitu beragam bahasa pertama. Bangsa Indonesia memiliki banyak suku, budaya, dan bahasa dengan ragam dialek yang berbeda-beda, dialog yang berbeda-beda. Oleh karena itu, wajarlah bila di suatu sekolah atau kelas rendah
terdapat berbagai bahasa ibu, mengingat siswa berasal dari berbagai latar belakang dan suku, bahkan bahasa daerah yang beragam pula. Bahasa daerah sebagai bahasa pertama dikenal anak sangat berpengaruh terhadap pemerolehan bahasa Indonesia yang akan diperoleh anak di sekolahnya. Adanya berbagai macam dan ragam bahasa menimbulkan masalah. Bagaimana kita menggunakan bahasa itu dalam masyarakat? Dialog atau pelafalan bahasa daerah dan ragam bahasa dalam tatanannya sebagai bahasa lisan memiliki dampak terhadap pelafalan bahasa Indonesia yang baik dan benar, meskipun dari segi makna masih dapat diterima. Pelafalan yang nyata sering terdengar dalam tuturan resmi berasal dari berbagai dialog bahasa di Nusantara, yaitu bahasa Jawa, Batak, Sunda, bahasa Bali, dan Minangkabau, dan banyak juga bahasa lainnya. Dialog-dialog tersebut akan lebih baik bila sekecil mungkin dihilangkan, apalagi bila dialog itu diselingi dengan bahasa daerah dari bahasa ibu petuturnya, sehingga tidak menimbulkan permasalahan khususnya salah penafsiran bahasa, karena terdapat bahasa daerah yang mempunyai ucapan atau pelafalan sama namun memiliki makna yang berbeda. Bapak Ibu mahasiswa juga Bapak dosen, contohnya suwe, yaitu pertama contohnya suwe dalam bahasa Sekayu Sumsel bermakna tidak ada. Suwe dalam bahasa Jawa bermakna sobek. Yang ketiga, kene dalam bahasa Batak bermakna kernet, pembantu sopir. Kene dalam bahasa Jawa bermakna kena. Abang dalam bahasa Batak dan Jakarta bermakna kakak. Abang dalam bahasa Jawa bermakna merah. Melalui beberapa contoh itu, ternyata penggunaan bahasa daerah memiliki tafsiran yang berbeda dengan bahasa lain. Yang kedua itu dampak pemerolehan bahasa ibu. Keanekaragaman budaya dan bahasa daerah mempunyai peranan dan pengaruh terhadap bahasa yang akan diperoleh anak pada tahapan berikutnya. Sebagai contoh, seorang anak yang orang tuanya berasal dari daerah Melayu dan lingkungan orang Melayu dan selalu menggunakan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi sehari-hari, maka anak itu akan mudah menerima kehadiran bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua di sekolahnya. Tuturan bahasa pertama yang diperoleh dalam keluarga lingkungan sangat mendukung terhadap proses pembelajaran bahasa kedua, yaitu bahasa Indonesia. Hal ini sangat dimungkinkan selain faktor kebiasaan juga bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Lain halnya jika kedua orang tuanya berasal dari Jawa dan lingkungan orang Jawa, tentu dalam komunitas sehari-hari menggunakan bahasa Jawa akan mengalami kesulitan untuk menerima bahasa kedua, yaitu bahasa Indonesia yang dirasakan asing dan jarang didengarnya. Selain dua situasi di atas juga berbeda dengan pemasangan orang tua yang berasal dari daerah berbeda dengan bahasa yang berbeda pula dan lingkungan yang berbeda dengan kedua bahasa orang tuanya, maka anak akan memperoleh bahasa yang beraneka ragam. Ketika bahasa Indonesia diperolehnya di sekolah akan menjadi masukan baru yang berbeda pula. Bapak Ibu mahasiswa, bagi anak, orang tua merupakan tokoh identifikasi. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan jika mereka meniru hal-hal yang dilakukan orang tua. Anak serta-merta akan meniru apapun yang ia tangkap di keluarga dan lingkungannya sebagai bahan pengetahuan yang baru, terlepas apa yang didapatkannya itu baik atau yang tidak baik. Citraan orang tua menjadi dasar pemahaman baru yang diperolehnya sebagai khazanah pengetahuan. Artinya apa saja yang dilakukan orang tuanya dianggap baik menurutnya. Apapun bahasa yang diperoleh anak dari orang tua dan lingkungannya tersimpan di benaknya sehingga konsep pemberian bahasa anak itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan orang tua dalam bahasa di dalam keluarga sangat dicermati untuk ditirukan. Anak bersifat meniru dari semua konsep yang ada di lingkungannya. Brown dalam Indrawati dan Oktorania mengemukakan bahwa posisi ekstrim behavioristik adalah anak lahir ke dunia seperti kertas putih, bersih,
Pernyataan itu memberikan penjelasan nyata bahwa lingkungan dalam hal ini keluarga terutama orang tua dalam memberikan bahasa yang kurang baik khususnya tuturan lisan kepada anak akan menjadi dampak negatif yang akan disambut oleh anak sebagai pemberian bahasa pertama yang menjadi modal awal bagi seorang anak untuk mengosong kehadiran pemberian bahasa kedua. Perolehan bahasa kedua merupakan sebuah kebutuhan bagi anak ketika sedang mengikuti pendidikan lembaga formal. Pada lembaga formal itu, guru mempunyai pengaruh yang sangat signifikan sebagai pendidik sekaligus pengajar di sekolah. Pada kelas lanjutan, kelas 4 sampai 6 SD dan seterusnya, guru akan menggunakan bahasa Indonesia sebagai penyampaian ilmu pengetahuan dan teknologi yang baru oleh anak. Apabila pada kelas lanjutan guru masih menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerah sebagai bahasa pengantar pendidik, maka dampak negatif akan diperoleh anak. Sebagai contoh, seorang guru matematika mengajarkan hasil penjumlahan. Guru menanyakan proses penjumlahan dengan menggunakan bahasa Palembang. Cak mano awak dapat hasil makni? Nih coba jelaskan. Bagi anak yang berasal dari Palembang tidak menjadi masalah dan bisa saja melaksanakan menggunakan bahasa Palembang. Tetapi anak yang tidak berasal dari daerah Palembang yang berada di kelas yang sama maka mengalami kesulitan menerima bahasa daerah Palembang sebagai bahasa kedua. Sebaliknya, jika guru matematika tersebut menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan sudah benar, barang tentu dapat dipahami oleh warga belajar, anak-anak pelajar di kelas yang bersangkutan. Itulah hal-hal contoh dari dampak bahasa ibu dan bahasa lanjutan bagi anak. Yang kedua, bab 2, yaitu pengajaran dan pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Pengajaran dan pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua berkaitan erat dengan berbagai faktor, diantaranya kegiatan belajar mengajar yang tidak terlepas dari unsur cara guru mengajar dan cara siswa belajar. Orang sering lupa bahwa kegagalan suatu proses belajar mengajar sangat dimungkinkan terjadi karena ketidakterjadian proses refleksi mandiri di luar kelas. Dengan potensi dasar yang sama, setiap siswa mempunyai karakteristik, kemampuan dan cara belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, peran siswa ini sangat penting dalam menentukan keberhasilan belajar bahasanya. Belajar bahasa adalah belajar berbahasa, artinya berpraktik menggunakan bahasa sesuai dengan fungsi dan maknanya dalam komunikasi. Karena itu, belajar bahasa terjadi dalam suatu kegiatan interaksi belajar mengajar bahasa. Aktivitas interaksi pembelajaran bahasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan aktivitas interaksi pembelajaran mata pelajaran lainnya. Karakteristik aktivitas interaksi belajar mengajar bahasa disajikan berikut ini. Yang pertama, aktivitas yang dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar berpusat pada siswa. Artinya, siswa yang harus aktif dalam melaksanakan praktik menggunakan bahasa. Keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar mengajar merupakan salah satu karakteristik yang menonjol dari interaksi pembelajaran. 2. Aktivitas yang dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar mengarah secara langsung pada latihan atau praktik menggunakan bahasa baik secara lisan maupun tulis. Praktik menggunakan bahasa memiliki peranan yang sangat penting dalam mengajarkan pengajaran bahasa karena pengajaran yang hanya difokuskan pada pemahaman kaidah bahasa tidak akan berpengaruh pada performasi aktual baik dalam berbicara maupun menulis. Yang ketiga, aktivitas yang dilaksanakan dapat membina dan mengarahkan kemampuan siswa dalam memilih dan menata bahasa sesuai dengan faktor-faktor penentu tindak komunikasi. Yang keempat, aktivitas yang dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar mengarah pada kreativitas penggunaan bahasa, bukan hanya penggunaan bahasa yang bersifat mekanik. Aktivitas yang dilaksanakan harus benar-benar memberikan kesempatan kepada pelajar untuk menggunakan bahasa secara kreatif dengan jalan bebas memilih apa yang akan diungkapkan dan bagaimana mengungkapkannya. Latihan-latihan yang bersifat mekanik harus diminimalkan karena tidak memberikan kesempatan pada pelajar untuk berkreasi dalam memilih dan menata bahasa sendiri.
Kesimpulannya, penutup kesimpulan. Pertama, pemerolehan bahasa adalah proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman dan komunikasi. 2. Pemerolehan bahasa pertama adalah apabila seseorang memperoleh bahasa yang semula tanpa bahasa. 3. Pemerolehan bahasa kedua mengacu kepada mengajar dan belajar bahasa asing yang berbahasa kedua lainnya. Maksudnya adalah pemerolehan bahasa selain dari bahasa ibunya. Kritik dan saran kami mohon sebagai kelompok kalau ada kekurangan ataupun dalam penyampaian silakan diberikan kritiknya, sarannya yang positif agar untuk kedepannya kami bisa membuat lebih baik lagi. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami, Reviera Arindri dan Muhammad Reza. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.